Sahabat, saya akan meneruskan kuliah tentang governance dan kali ini secara khusus akan berbicara mengenai mazhab dan model governance. Tema ini sebenarnya berguna untuk membuka tabir termasuk bungkus yang sebenarnya sudah saya sampaikan sebelumnya dalam kuliah ini ya, governance sebagai kerangka dasar. Ini nanti bisa kita gunakan untuk memetakan karena governance itu kan bukan sebuah konsep yang netral tapi licin. Satu orang dengan orang lain itu berbeda dalam memahami governance. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan 5 makna atau lebih gampang saya katakan ini 5 bungkus governance. Ini versi saya. Tentu dengan mengacu banyak literatur ya, yang saya otak-atik lalu saya berikan kerangka. Yang pertama, governance itu sebagai proses. Yang kedua, governance sebagai gagasan. Yang ketiga, governance sebagai institusi. Dan yang keempat, governance sebagai kekuasaan. Ini yang khas dari saya. Ini ngomong tentang politik governance. Kemudian yang kelima, governance sebagai epistemologi. Nah ini yang sebenarnya kelima ini menarik ini. Artinya ini bisa dikatakan sebagai netral gitu ya. Sebagai netral yang digunakan sebagai perspektif untuk melihat apa yang dilakukan pemerintah terhadap proses governing dan seterusnya. Seharusnya saya sudah melangkah lebih jauh, menguraikan ini satu persatu menjadi satu bahan kuliah atau video begitu. Tetapi saya akan membuka kembali banyak literatur bahwa untuk memahami 5 ini, apalagi dimulai dari proses itu ya, governance sebagai proses itu ternyata memang sangat bervariasi, terlalu licin. Ya, terlalu licin. Misalnya begini, kira-kira 15 tahun yang lalu, ya tentu karena pengaruh good governance yang kuat di Indonesia, itu banyak orang memahami ini ya, pemerintah itu jangan terlalu banyak mengatur. Tergantung ini, konsep mengatur ini seperti apa. Kalau mengatur itu terlalu birokratis memang harus dilawan ya, tetapi kalau yang mengatur itu pemerintah atau institusi pemegang kedaulatan rakyat, itu yang harus didukung. Nah prakteknya di Indonesia, karena negara peraturan, negara pegawai, maka pegawai atau negara ini kan yang justru mengatur, bukan pemerintah atau bukan pemegang institusi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu ini penting untuk dilihat atau bahkan juga ditantang. Dan pada waktu itu banyak muncul konsep fasilitasi, fasilitator. Misalnya begini, pemerintah jangan menjadi regulator, tapi jadilah fasilitator. Nah ini muncul dalam berbagai bentuk program pembangunan. Ya. Toby Carroll dulu mengkritik ini pembangunan waktu itu program pengembangan kecamatan yang sangat masif ya. Kemudian berevolusi menjadi PNPM, Mandiri Perdesaan. Itu dianggap sebagai sebuah kebijakan neoliberal yang masuk ke dalam negara melalui negara tetapi tanpa negara. Itu betul-betul menerapkan governance itu, khususnya good governance. Artinya pemerintah itu jangan mengatur, jangan menjadi pemain, tapi menjadi fasilitator. Lalu saya katakan begini pada tahun 2007, nah kalau pemerintah jadi fasilitator itu kayak LSM saja, masa pemerintah dipredeli fungsi regulatornya gitu. Ini dilema, sekali lagi dilema.
Kalau yang mengatur itu birokrasi ya memang harus dipotong. Tetapi kalau yang mengatur pemerintah itu memang harus didorong. Jadi terlalu licin, ya, misalnya memahami proses apa gitu kan, licin itu. Nanti akan saya uraikan lebih jauh di materi yang lain. Tetapi kali ini akan saya fokuskan dulu pada persoalan model, ya, mazhab dan model. Karena dari sana kita bisa memahami mengapa ada orang yang membela pemerintah, tapi ada pihak yang lain yang melucuti pemerintah. Ada yang pengen negara kuat, ada juga yang pengen negara itu cukup diam, ya, tidak usah hadir. Nah, ini ini model governance ya yang saya buat tahun 2004. 2003-2004. Saya membagi ada dua variabel besar itu. Basis politik ya, tentu ini basis sosial juga, basis sosial politik dan basis ekonomi. Kemudian dari basis politik itu ada kategori masyarakat dan negara. Lalu basis ekonomi itu ada pasar dan non pasar. Itu kalau kita sandingkan, kita dialogkan, itu menghasilkan 4 kotak itu. Yang pertama libertarian. Libertarian itu atau libertarian governance itu artinya meletakkan basis politik pada masyarakat, bukan pada negara, dan basis ekonominya pada pasar. Baik itu liberal lama maupun liberal baru. Good governance itu berada di sini. Ya, jadi good governance itu sebagai salah satu bentuk ya, atau imajinasi atau mantra atau apalah gitu ya, sebagai model governance yang saya sebut sebagai libertarian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua geser ke kanan, itu dengan basis politik negara dan basis ekonominya pasar. Ini saya sebut sebagai governance atau tata pemerintahan yang korporatis. Korporatis itu ya ini model-model zaman otoritarian. Politiknya otoriter, ekonominya pasar. Jadi semua dikendalikan oleh negara, ya, dan secara ekonomi ada kebebasan. Ada kapitalisme, ada pasar, sistem pasar bebas yang tumbuh berkembang. Dan dari pengalaman Asia Timur itu antara lain melahirkan literatur developmental state, negara pembangunan. Ya modelnya seperti ini. Jadi peran pemerintah, peran negara yang begitu kuat, dan ini dalam rangka untuk mengembangkan atau melindungi dan mengembangkan pasar bebas atau ekonomi pasar, termasuk Orde Baru juga. Ya. Jadi ini dulu menjadi pelajaran penting ya pada masa tahun 70-an, 80-an. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya itu kan ada pendapat begini bahwa kapitalisme itu bisa menumbuhkan atau modernisasi dan kapitalisme itu bisa menumbuhkan demokrasi. Tetapi tidak. Bahwa tahun 70-an itu termasuk Indonesia, itu kapitalismenya tumbuh tetapi yang hadir adalah corak negara yang korporatis, birokratik dan otokratis. Itu kedua. Kemudian yang ketiga itu basis politiknya masyarakat dan basis ekonominya non pasar. Ini komunitas ya atau ya rakyat begitu. Disebut sebagai governance komunitarian. Komunitarian ini orientasinya berbicara tentang good society, kebaikan bersama. Komunitarian ini kritis terhadap kebebasan, baik kebebasan
individu maupun kebebasan pasar. Sehingga yang perlu dicari adalah kebaikan secara kolektif yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian yang keempat itu dengan basis politik negara dan basis ekonomi non pasar, terutama ini ekonominya pada negara, disebut sebagai governance atau tata pemerintahan yang statis. Ini yang negara-negara dulu ya, negara yang sangat komunis, totalitarian. Cina dulu, Uni Soviet yang dulu itu seperti ini, statis ya. Jadi tidak ada kapitalisme yang tumbuh atau pasar yang bebas, tapi semuanya di bawah koordinat negara. Semuanya dimiliki, dikuasai, dikembangkan, dibagi oleh negara. Ini yang dulu saya buat, dan kali ini saya akan menyadur ada buku John Beer dan Guy Peters tahun 2005. Ini judul bukunya Governing Complex Societies. Dipublikasikan oleh Palgrave ya. Nah, khusus saya akan berbicara ini. Dua orang ini membagi ada 5 mazhab atau 5 model governance. Ini yang pertama. Ini yang sangat terkenal. Yang pertama adalah governance without government atau tata pemerintahan tanpa pemerintah. Konsep ini sebenarnya dimulai dari dari James Rosenau ketika dia melihat tentang hubungan internasional, world order ya, tatanan dunia. Dia menulis tahun 92. Dan konsep itu lalu dipakai oleh Ruth Rhodes tahun 96. Ya, tadi the new governance itu ya. Jadi kepemerintahan atau tata pemerintahan tanpa pemerintah. Kalau Rhodes itu kan dia melihat, dia pembela demokrasi Westminster itu di Inggris itu ya, demokrasi atau pemerintahan konstitusional yang sudah sudah kuat, dan dia adalah pembela government. Jadi sebenarnya ini konsep governance without government ini sebenarnya merupakan sebuah istilah ini ya. Ini kan istilah yang dipakai orang, frasa yang dipakai orang untuk mengkritik terhadap para pihak yang begitu getol berbicara governance itu. Tetapi di sisi lain, pendukung konsep ini kan juga banyak. Di situ saya ambilkan dari kalimat buku Governing Complex Societies. Ada para ilmuwan yang berpendapat bahwa negara telah kehilangan kapasitasnya untuk memerintah dan berada di arena terbaik adalah aktor swasta yang memainkan kepentingan mereka sendiri untuk menciptakan pengaturan kemudi pemerintahan yang yang kurang lebih begitu ya. Jadi Jadi intinya begini. Mereka tidak percaya, para ilmuwan ini tidak percaya pada negara. Dan negara itu identik dengan birokrasi yang kaku, yang hierarkis, ya, yang formalistik gitu, lambat, tidak efisien, bahkan juga korup. Juga tidak mampu untuk menciptakan tujuannya, baik itu pembangunan maupun juga pelayanan publik. Mereka yakin bahwa swasta itu bisa memainkan peran penting. Jadi pemerintah itu jangan menjadi pengayuh, jangan menjadi aktor utama, tapi cukup mengemudi atau steering gitu. Yang lebih lanjut dikatakan karena negara telah kehilangan legitimasinya di masyarakat, para aktor ini sebenarnya memiliki legitimasi yang lebih besar daripada negara, dan karenanya pelaku sektor publik dapat dibilang kurang relevan dengan proses dibanding dengan aktor sosial. Referensi empiris untuk model ini ditemukan terutama di Eropa Utara, meskipun implikasinya
adalah bahwa model pemerintahan ini semakin menjadi kenyataan bahkan untuk sistem Westminster. Ya, ini mulai dari zaman Margaret Thatcher dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya namanya Tony Blair gitu ya. Jadi artinya peran pemerintah itu dikurangi. Lalu ada privatisasi, ada desentralisasi, ada banyak hal ya yang itu menandai. Jadi artinya ini kalau nanti akan saya sampaikan di materi yang lain itu temanya adalah from big government to big governance. Ini satu mazhab ya, artinya yang model government, model lama itu sudah dianggap jadul, sudah kuno dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga governance itu jauh lebih penting daripada government. Dia akan menekankan pada sisi network, ya, jaringan kolaborasi, kemudian civil society, lalu pasar dan sebagainya gitu ya. Jadi menjadi kata-kata kunci penting, dan ketika orang menekuni studi governance ini maka dia sudah mengabaikan konsep governance, konsep government atau konsep pemerintah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah liberal demokratis. Model atau mazhab liberal demokratis itu menerima peran negara sebagai aktor utama dalam pemerintahan. Aktor lain sering bersaing untuk mempengaruhi negara, tetapi negara memiliki kesempatan untuk memilih kelompok kepentingan atau aktor sosial yang akan diizinkan untuk memiliki pengaruh. Dengan demikian, negara tidak sepenuhnya terlindungi dari pengaruh oleh masyarakat, tetapi juga tidak menerima hak sah dari berbagai kepentingan untuk berpartisipasi. Model ini mempertahankan komitmen yang kuat untuk mewakili demokrasi, berbeda dengan model lain yang semakin berfokus pada bentuk lain dari keterlibatan demokratis aktor sosial. Ini model pluralis, ya. Pluralisme. Pluralisme itu artinya negara itu cukup sebagai pengatur kayak wasit dalam pertandingan sepak bola itu ya. Nanti kompetisinya juga tergantung mereka gitu. Tetapi saya sering mengatakan bahwa kerangka liberal demokratis ini kan bisa berbeda antara negara sama pemerintah. Jadi negara tetap menjaga gitu ya, menjaga keamanan gitu, melindungi, menjamin kebebasan. Sementara pemerintah itu bisa menjadi arena untuk pertarungan ya, untuk kebebasan yang itu lebih menarik. Jadi artinya begini, negara itu ya represif, koersif gitu, ya, untuk melindungi wilayah, tanah air, bangsa, warga dan seterusnya. Tetapi kalau pemerintah itu ya dibuka sebagai ruang politik yang bisa dinegosiasikan. Kebijakan pemerintah itu bisa dinegosiasikan. Tetapi kalau sudah urusan negara itu tidak bisa dinegosiasikan. Ini kan model model liberal demokratis yang ada di Eropa dan di Amerika. Atau sering saya katakan kalau pengalaman Eropa itu disebut sebagai negara Leviathan liberal. Ya. Leviathan, Thomas Hobbes ya, yang dia punya kekuasaan besar itu untuk menjamin, melindungi gitu. Itu yang kedua. Kemudian ini yang ketiga, itu negara sentris yang berpusat pada negara. Argumennya begini, ketika kita bergerak melalui kontinum ini, langkah ketiga diberi label negara sentris. Negara tetap menjadi pusat proses tetapi melembagakan hubungannya dengan aktor sosial. Dengan demikian, berbagai bentuk korporatisme dan hubungan negara masyarakat yang diformalkan sesuai dengan model ini. Ini sama dengan model korporatisme yang tadi sudah saya sampaikan. Negara memiliki kekuatan besar dalam menerima atau menolak mitra, tetapi belum
lebih terikat dengan mitranya daripada yang akan berlaku untuk dua model sebelumnya. Ketika interaksi negara masyarakat berubah, versi lebih lembut dari model ini menjadi dominan. Biasanya diungkapkan dalam hal masyarakat sipil. Tetapi model korporatis tak menjadi tipe dari pola pemerintahan ini. Ya, ini perkembangan menarik ini. Negara dan masyarakat sipil. Korporatisme juga menarik. Ini kan korporatisme ini kita bayangkan di negara-negara yang berpindah dari otoriter ke demokrasi, termasuk Indonesia. Ketika otoriter kan negaranya sangat kuat, masyarakat sipil tidak tumbuh gitu. Nah, kemudian setelah demokrasi itu kan mulai bergeser nih. Jadi masyarakat sipilnya mulai tumbuh gitu. Tapi negara masih tetap kuat meskipun tidak otoriter seperti dulu gitu. Nah, ini ada ruang-ruang bagi masyarakat sipil yang bisa bernegosiasi dengan negara, bahkan juga bisa bersenyawa gitu. Tapi juga ada kelompok-kelompok civil society yang terus-menerus itu melawan negara. Jadi artinya di zaman demokrasi negara ini tak penting, tapi dinegosiasikan atau dinego oleh masyarakat sipil. Masyarakat sipil tumbuh ya, tentu dengan berbagai corak, berbagai strategi yang berbeda-beda tergantung pada isu yang muncul, yang berkembang dalam masyarakat. Itu ketiga. Kemudian yang keempat ini ada, yang menarik ini ada masa Belanda ini. Model ini mencerminkan perkembangan pendekatan tertentu untuk tata pemerintahan di antara para cendekiawan Belanda. Yang terkenal ini ada Jan Koyman ya, tahun 93 dan tahun-tahun sesudahnya. Dia profesor di Belanda yang banyak berbicara tentang governance, termasuk governability juga. Dan ini juga masuk dalam realitas politik Belanda. Model ini sangat tergantung pada peran jejaring sosial dalam mengatur dengan negara hanya satu di antara banyak aktor yang terlibat dalam proses. Dalam pendekatan ini masyarakat adalah aktor yang lebih kuat, mengingat kapasitasnya untuk mengatur dirinya sendiri untuk menghindari kekuasaan negara dan upayanya pada regulasi. Jadi kalau dalam model korporatisme itu negara masih kuat, meskipun ada ruang-ruang civil society itu yang tumbuh berkembang. Tetapi kalau dalam masa Belanda ini masyarakat lebih kuat, masyarakat itu bisa menjadi pemain utama dan negara itu bisa bisa mengikuti apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Nah, dari Koyman itu kita bisa tahu bahwa governance itu persoalan interaksi gitu. Jadi lebih menekankan pada interaksi antara negara dan masyarakat. Tentu juga ada swasta gitu. Titik tekannya pada interaksi. Bahkan dia juga mengatakan bahwa governing is governance. Kalau saya mengatakan governance is governing gitu. Beda gitu ya, cara pandangnya beda. Dan ini tergantung juga pada interest orang sih, dan juga pada realitas politik seperti yang terjadi di negeri Belanda. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ini etatisme. Nah, ini negara banget ini. Ini berkembang kuat di Prancis dan Spanyol. Ini model dasar yang bereaksi terhadap para pendukung tata pemerintahan tanpa pemerintah. Ya, asumsinya adalah bahwa pemerintah adalah aktor utama untuk semua aspek pemerintahan dan dapat mengontrol cara di mana pelaku sosial diizinkan untuk terlibat. Model ini dalam banyak hal adalah doktrin konstitusional bagi pemerintah, termasuk model ya tadi negara monster ya, negara monster liberal, Leviathan liberal gitu. Hampir sama dengan itu ya. Jadi artinya pemerintah itu yang utama gitu ya. Nah, saya kan lalu sering mengatakan begini ya.
kalau kita bicara tentang relasi antara government sama governance ini. Ya, government tanpa governance itu akan mengarah pada birokratisme, akan mengarah pada tatanan pemerintahan yang terlalu birokratik, otokratis, yang korporatis tadi ya, serba negara. Nah, lalu masyarakat itu tidak tumbuh, ya. Itu satu sisi. Untuk gampangnya, government tanpa governance itu bisa mengarah pada despotisme. Sebaliknya, kalau governance tanpa government itu bisa mengarah pada tirani. Ya, bisa tirani masyarakat, bisa tirani pasar, bisa tirani teknokrat, bisa tirani yang lain-lain yang anti pada pemerintah. Jadi itu dua ekstrim saya kira, dan ini menjadi tantangan serius. Sementara kalau di Indonesia itu kan arahnya itu mainstream ilmu pemerintahan itu kan berpikir tentang governance without government. Jadi tata pemerintahan itu jauh lebih penting daripada pemerintah. Mereka malah justru mengingkari dan melemahkan pemerintah. Saya tidak mengambil posisi itu. Ya, artinya governance dibutuhkan. Tapi yang lebih penting adalah government. Pemerintah harus juga berinteraksi dengan para pihak. Tapi bukan berarti lalu pemerintah dimaknai sebagai fasilitator, tidak boleh mengatur gitu. Tapi mengaturnya memang harus pemerintah, bukan birokrasi. Nah, kita ini peraturan pemerintah misalnya, itu kan sebenarnya formal saja. Tapi secara substansial atau secara material itu sebenarnya peraturan birokrasi. Apalagi yang namanya peraturan menteri ya. Peraturan menteri itu lebih parah lagi itu. Itu namanya peraturan teknokratik, birokratik. Itu bukan peraturan menteri gitu. Dan menteri itu rata-rata tidak punya spirit sebagai pemerintah. Sangat berbeda ya. Karena mereka kan ditunjuk presiden. Berbeda dengan presiden, berbeda dengan gubernur, atau berbeda dengan bupati dan kepala desa. Ini kan yang disebut dengan pemerintah. Saya kira demikian. Ini 5 model, 5 mazhab ini yang sudah saya sampaikan ini menjadi kunci pembuka, dan dengan cara begini lalu kita tahu ya bahwa governance itu licin. Mengapa orang mengatakan pemerintah sebagai fasilitator itu kan ada maunya itu. Ada maunya ya. Dan nanti ini 5 model ini akan saya gunakan juga untuk membimbing terus 5 bungkus governance yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih.